Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang permintaan dan penawaran. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 2. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menganalisis permintaan, yang kedua menganalisis penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Contohnya, permintaan buku oleh para siswa, permintaan sembako oleh ibu-ibu, dan lain-lain. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang, yang kelima harga barang lain, yang keenam jumlah penduduk, yang ketujuh ramalan masa depan. Faktor yang pertama adalah harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Faktor yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Faktor yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Faktor yang keempat adalah kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Faktor selanjutnya adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Faktor selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Faktor yang terakhir adalah ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun, dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Selanjutnya kita akan bahas hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga barang mengalami peningkatan, maka permintaannya turun. Sebaliknya, jika harga barang mengalami penurunan, maka permintaannya naik. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Berikut contoh dari kurva permintaan. Dari tabel di layar kita bisa lihat ketika harga donat 500, jumlah yang ingin dibeli adalah 0. Ketika harga donat 300, jumlah yang ingin dibeli 2. Ketika harga donat 100, permintaan 4. Ketika harga donat 0, permintaan 5. Dan itu digambarkan dalam grafik di sampingnya. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan menurut daya beli konsumen.
adalah yang pertama permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Yang kedua adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi. Selanjutnya permintaan menurut jumlah konsumen, yaitu yang pertama permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang kedua adalah permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Selanjutnya kita akan bahas tentang penawaran. Apa itu penawaran? Adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Apabila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang. Dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Yang kedua adalah teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah hasil produksi bertambah. Dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Faktor yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Dan yang keempat adalah faktor non-ekonomi, yaitu seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Kita akan bahas kurva penawaran. Adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Misalkan di sini harga jaket perbuat dengan jumlah yang ditawarkan. Ketika harga 50, jumlah penawaran 5. Ketika harga 30, jumlah yang ditawarkan 3. Ketika harga 10, jumlah yang ditawarkan 1. Dan itu digambarkan dalam grafik yang ada di sampingnya. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua dan sukses untuk kita semua. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.